وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 129. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-36. Judulnya tuntutlah ilmu sebelum ia ilmu diangkat. Jadi tampulu ada ilmu sebelum diangkat, maka hendaklah kita mencari ilmu itu. Kemarin dalam hadis sebelumnya diangkat ilmu itu dengan dimatikannya para ulama. Punya hadisnya an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabduhu an yurfa'a wa jama'a baina usbu'ihi al-wusta wallati talil ibhama hakadha. ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya telah diriwayatkan sebuah hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntutlah ilmu, maksudnya ilmu agama sebelum ia ilmu dicabut. Dan maksud ilmu itu dicabut ialah diangkat dari permukaan bumi ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengisyaratkan dengan menggambarkan jari tengahnya dan telunjuknya. Menggambarkan itu ya mendekatkan, menggabungkan, mengumpulkan. Kira-kira mengkembarkan, bolehlah, bukan menggambarkan, mengkembarkan, ditatayakan ya. Mengkembarkan jari tengahnya dan telunjuknya sambil bersabda. Jari tengah ini oleh jari tengah, jari telunjuk sambil manuk ini sidina. Sambil sidin bersabda, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama itu bersama-sama dalam mendapat pahala. Dan orang yang lain dari mereka, selain orang yang alim, selain orang yang belajar ilmu agama, selain berdua, sudah tidak ada apa-apa kebaikan. Sudah tidak ada apa-apa kebaikan. Artinya yang ada kebaikan itu cuma pada
pada si alim, orang yang berilmu, ulama, dan kepada orang yang belajar ilmu agama. Nah, jangan Nabi gitu. Ada dalam riwayat yang lain, entah hadis atau perkataan ulama, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa al-alim wal muta'allim. Dilaknat dunia ini dan seluruh isinya kecuali yang ada dilaknat orang alim, ulama, dan orang yang muta'allim belajar ilmu agama. Hadis riwayat Ibnu Majah, kayak apa aja keterangannya aja. Nah, keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita akan ketinggian martabat ulama. Karena martabat ulama ini di bawah martabat para nabi. Dan menuntut ilmu agama artinya ketinggian martabat orang yang menuntut ilmu agama. Artinya tinggi benar pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nih. Orang berilmu nih. Seakan-akan Nabi tidak memberi penilaian kepada yang lain dari mereka berdua. Seakan-akan Nabi mengatakan yang menilai di sisi Allah Ta'ala itu yang berdua macam orang aja, ulama dan orang yang menuntut ilmu agama itu yang menilai di sisi Allah Ta'ala. Iya memang demikian, dasar bujur beritanya. Kalau seseorang pedagang, misalnya tidak mengerti ilmu agama, pedagang tapi kada ilmu, maka sudah tentu ia tidak dapat menguruskan perdagangannya dengan cara yang telah diatur oleh agama. Jadi sebelum berdagang, sebelum berjual beli itu mengajikan tentang bab muamalah dalam fikih. Bab jual beli, ya Allah, babul bai'i, bab tentang jual beli. Walaupun misalnya kayak ulun ini kada pedagang, tapi kan ulun pembeli. Mengaji juga kan. Sebenarnya setiap orang tuh harus belajar itu. Aku kada pedagang juga, ibu juga yang ada pedagang, tapi kan pembeli. Kan jual beli itu, non pedagang aja kan ada pembeli. Siapa? Nah, jadi harus mengerti juga. Di antaranya bakat jual beli ya Allah. Nah, jadi bila berdagang kada berilmu, apa jar? Mungkin ia akan memakan harta yang haram. Modalnya biasanya kada tahu, modalnya halal ke haram Pak. Gitu. Kada tahu ilmunya ya Allah, terus modalnya haram juga hasilnya. Contoh misalnya modalnya apa berhutang di bank nang riba misalnya ya Allah, nah haram banget. Kalau di olah toko misalnya atau kesan modal berdagang haram, hasilnya haram. Dan ia tidak sadar dengan perbuatannya itu. Kada tahu nih halal haram, gawi haram ya Allah akibat kada ilmu. Begitu pula kalau seorang pegawai yang tidak mau mengaji dan tidak mengetahui hukum-hukum agama, mungkin saja dia akan banyak mengerjakan larangan-larangan agama sedangkan dia tidak sadar. Jadi mau pedagang, mau petani, mau tukang, mau supir, mau siapa saja ya kalau pegawai negeri itu kan profesi-profesi gawean itu harus didasari dengan ilmu agama juga ya Allah, berilmu juga supaya atas tagawin haram. Nah, silahkan jadi mau jadi pedagang silahkan, pengusaha silahkan juga, pegawai dan sebagainya ada dilarang. Tetapi ilmu agama jangan ditinggalkan. Sebelumnya tuh mengaji ilmu agama, supaya berilmu ya Allah, supaya kada tagawin haram, supaya tahu. Nah, batas-batas agama mesti dijaga, jangan dilanggar. Nah, kewajiban agama jangan ditinggalkan. Kewajiban agamanya anggaplah kayak sembahyang ya Allah. Mun orang kada tahu di agama begawe aja sembahyang ada ya Allah. Nah,
ada barakat usahanya. Apabila petani, pedagang, pengusaha dan pegawai jauh dari agama, karena nutut ilmu agama atau kada mengerti ilmu agama dan tidak mau mengaji, maka akan wujudlah, artinya timbullah pedagang yang menipu, mengurangi takaran dan timbangan, culas, akibat kada tahu di halal haram. Hasilnya gimana? Hasil menipu dalam berdagang haram, dimakan akan bini akan anak haram, ya Allah. Banyak lagi bahayanya, kena anak macal, anak durhaka, bini binawani on laki, kita makan haram. Pengusaha yang tidak kenal halal dan haram, ini pengusaha yang lebih ilmu saya nih. Pegawai yang korupsi dan sebagainya. Petani yang mengangkat tanah orang, misalnya Allah. Habis itu ya Pak, penurihan nang menjontan gatah orang dan lain sebagainya. Mengambil upah menurih nih leh. Dapat 10 kilo, 5 kilonya simpani di dalam kendaraan. Nah, 5 kilonya dapat dijolong ke bos kan. Akibat apa? Akibat kada tahu di agama atau tahu juga di haram, cuman kada wara. Ya. Oleh karena itu kembalilah kita kepada agama. Ya, belajar ilmu agama kita nih. Kembalilah kepada agama, belajar ilmu agama. Atau misalnya seorangnya bertakun ulama. Kalau ini hendak membuka usaha kayak ini, wahai ulama, kayak apa yang bagusnya, nah menurut agama supaya kada salah. Nah itu bertakun, nah ya Allah. Nah, baik mengajar atau belajar, kembali kepada agama, baik belajar, mengajar atau belajar, atau bertakun ulama. Dan teruskan usaha kita di bidang masing-masing. Sudah berilmu, ya silakan aja lagi Allah. Usaha yang halal aja silakan aja lagi. Insyaallah berkah usahanya ya Allah. Nah, agama tidak melarang petani dan bertani, tidak melarang. Nah, agama tidak melarang pedagang dari berdagang. Tapi kita aja berdagang ya Allah. Nah, begitu pula agama tidak melarang pengusaha dari usahanya, silakan aja. Dan tidak pernah melarang seseorang dari menduduki apa-apa jabatan di pemerintahan. Nak jadi pegawai negeri, bupati, presiden, boleh aja. Tetapi ini hukum agama mesti dijaga. Jangan melanggar hukum agama. Jangan terjadi nang haram. Ya syaratnya harus tahu dari ilmu agama kan. Sedangkan hukum-hukum agama itu tidak akan didapat dan tidak akan dapat diketahui kecuali apabila ada kegiatan belajar dan mengajar. Kita dapat ilmu itu harus belajar atau ada kegiatan majlis taklim ya Allah. Nah, maka hadirilah ke majlis taklim atau bertakun lawan ulama gitu. Duduklah bersila di hadapan tuan guru, mengaji. Buka hati-hati selebar-lebarnya untuk menerima nasihat agama. Jangan sekedar duduk aja dinasihati ulama kayak ini, tapi kan memakai juga. Jadi maksudnya buka hati selebar-lebarnya, artinya terima nasihat ulama itu kayak ini turuti. Insyaallah ulama membimbing kepada jalan yang benar. Buanglah sifat sombong dan angkuh. Nah, jangan ada sifat sombong dan angkuh. Kalau ada sifat sombong, kalau orang mengajuri inya tuh anu pada udah tuh aja. Nah, itu kan ada sombong di hati kita. Nah, buanglah sifat sombong dan angkuh itu. Kita ingatlah bahwa segala keadaan dapat bertukar kapan-kapan saja. Dan malakal maut dapat mencabut nyawa kita kapan-kapan saja. Jadi tampulu hidup ya Allah, kita ini mengaji ya Allah. Sudah mati lah lagi. Belajarlah dan teruslah belajar
dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu ini sampai mati. Sampai mati hanya menuntut ilmu. Di liang lahat diri orang, ya Allah, cara menjawab pertanyaan kan akhir. Jadi kan ada istilah ampih menuntut ilmu ini sampai mati itu Pak. Sampai mati. Semoga disini dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan petunjuk daripadanya, amin ya Rabbal Alamin. Tapi hendak dapat keampunan, dapat petunjuk, dapat rahmat, ya tadi apa yang ujar Rasulullah itu kita laksanakan. Di antaranya mengaji ilmu agama ini jangan berlebihan ya Allah. Nah, terus hadis berikutnya, hadis ke-37. Ilmu apabila tidak diamalkan, ilmu aja tapi tidak diamalkan, berarti ilmu itu telah diangkat. Nah, jadi bila ilmu tuh kada diamalkan, kita masuk diangkat juga ilmu. Diangkat juga. Nyatanya keberkahannya diangkat karena ilmu yang berkah, ilmu yang membantu, ilmu yang diamalkan. Punya hadisnya, panjang hadisnya lah. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fashakhasa bi basarihi ila as-sama'i thumma qala, hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nasi hatta la yaqdiru minhu ala syai'in. Faqala Ziyadun ibnu Labidin Al-Ansari, kaifa yukhtalasul ilmu minna wa qad qara'na al-Qur'an wa wallahi lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu auladana wa nisa'ana. Faqala sakilatka ummuka ya Ziyadu in kuntu la'udduka min fuqaha'il Madinah. Hadhihi at-Tauratu wal Injilu 'inda al-Yahudi wan Nasara wa madza tughni anhum. Faqala Jubairun falaqitu Ubadah bin Samitin radhiyallahu anhu faqultu ala tasma'u ma yaqulu akhuka Abu Darda'i radhiyallahu anhu fa akhbartuhu alladhi qala faqala sadaqa fa in syi'ta akhbartuka ma awwalu ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu' yushiqu an tadkhula al-masjid al-jami'a fala tara fihi rajulan khashi'an. Rawahu Tirmizi. Yang artinya telah diriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, pada suatu waktu, ujar Abu Darda yang mengisahkan, pada suatu waktu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Rasulullah mengangkatkan pandangannya ke arah langit, lalu Nabi cangang ke langit. Kemudian baginda bersabda, inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia. Nah, jadi di zaman Nabi itu Nabi sudah berbandir kayak itu leh, apalagi zaman kita ini. Inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya. Maka berkata Ziyad bin Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, bagaimana ilmu itu dicabut dari kalangan kami sedangkan kami masih membaca Al-Quran? Ujar Ziyad bin Labid, demi Allah, ujar, kami akan senantiasa membaca Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran itu yang mempelajari Al-Quran juga, dan mengajarkannya kepada anak-anak kami dan istri-istri kami. Bukan sekadar mengajarkan cara bacanya, lah mengajarkan isinya, kandungannya, ya Allah, pengertiannya, ilmunya yang dalam Al-Quran. Lalu baginda bersabda, celakalah ibumu karena kehilangan kamu. Wahai Ziyad, aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah ini. Coba lihat,
Ini Yazidin, kitab Taurat yang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Dan ini kitab Injil yang ada di kalangan orang-orang Nasrani. Karena di Madinah itu kan Nabi itu bertetanggaan aja lawan kaum Yahudi, kaum Nasrani itu bertetanggaan Yazidin. Apakah kitab yang ada di kalangan mereka itu telah memberi faidah kepada mereka? Artinya, maksudnya Nabi bertanya kayak itu artinya sebenarnya Nabi itu memadahkan bahwasanya coba lihat ya orang Nasrani itunya membaca aja kitab Injil, orang Yahudi membaca aja kitab Taurat, tapi kada mengamalkan buahnya. Maksudnya kayak itu. Mana mengamalkan buahnya? Nah itu kan diangkat tuh ilmu. Caranya buahnya mengamalkan tuh isi kitab Taurat, kitab Injil ini mengakui aku sebagai Nabi akhir zaman. Jangan Nabi lah. Buahnya kada mengakui aku sebagai Nabi akhir zaman tuh bukti mereka kada mengamalkan. Bahkan dirubah-rubahnya kitab Taurat itu digantinya, sifat-sifat tentang diriku dihapusnya. Parah lagi tuh kan, bukan cuma kan sekedar mengamalkan, merubah firman Allah Ta'ala. Berkata Jubair kata deh, Jabir kan? Jubair lah. Radhiyallahu anhu. Lalu aku datang menemui Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ya. Dan aku berkata kepadanya, kepada Ubadah bin Samit, apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis tadi? Maka Ubadah berkata, benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu. Karena sahabat Nabi ini kan berdusta adalah udul itu adil, maksudnya kada pendusta kada. Dan kalau engkau mau, maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia. Ujar si Ubadah bin Samit kah? Ilmu yang pertama sekali diangkat dari manusia ialah khusyuk di dalam sembahyang. Itu ilmu yang diangkat dari manusia. Artinya orang tuh banyak ada khusyuk sembahyang. Apalagi di zaman kita ini. Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar, maka engkau tidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir di dalamnya itu akan seseorang lelaki yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Apalagi nang kayak kita nih lah, jalanan ke masjid orang, paling masjid orang Arab ini besar, sembahyang kita misalnya, sambil mikir akan masjid orang bagusnya masjid orang ini, ada lagi kan khusyuk. Ada lagi yang khusyuk. Mahayal di seorang di kampungnya pindah anak lubuh ya di seorang pindah harapnya aja. Harus sembahyang tak? Ada lagi hadir hati. Ada lagi hadir hati. Itu ilmu yang pemulaan diangkat yaitu khusyuk di dalam sembahyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Keterangan. Tujuan dari belajar ilmu itu ialah untuk diamalkan. Jadi kita nih mudahan ya Allah mau mengamalkan ilmu nih ya Allah. Mun kadawa ini kayaknya gitu. Ilmu yang kada diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bukan hanya semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan ia orang alim atau ia sebagai pelajar agama. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah, seperti pohon yang tidak berbuah. Bahkan bila kita belajar hendak dikatakan alim itu kan termasuk ilmu apa niat kada ikhlas ya Allah. Supaya dipadahkan bubuhan yang ahli menuntut ilmu kan niat kada bujur juga tak. Iya, kalau pohon tidak berbuah, kenapa amun pohon tidak ada buah, kenapa ya? Maka ditebang saja ya sudah. Dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Yalah. Bila pohon ada berbuah, tapi amun pohon gatah tuh kalau diambil ya kalau gatahnya nih kisah pohon nang kada nang biasanya berbuah loh, timbul-timbul kan berbuah. Jadi ditebang aja sudah. Mun benaung aja bang, seorang benaung di situ. Tapi mun di padang hutan ya Allah, tanah kita mungkin hendak terpakai tanahnya tuh gasan
menghasilkan tanaman yang berbuah, ternyata ada berbuah pohon, tebang saja, sini ditebang saja dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Nah, artinya apa? Artinya, jadi orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama, artinya pengajar dan pelajar yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di dalam api neraka. Sebagaimana analoginya seperti nang kayu tadi bilang ada buahnya apa? Ditebang orang dijadikan bahan bakar, kesan membakar, kesan memasak. Nah, kayak itu juga si manusia ini bila berilmu lalu kadang mengamalkan ilmunya ada konsekuensinya kita orang tak itu bisa disiksa di dalam api neraka. Jadi diamalkan ya Allah dan mengamalkan. Nauzubillahi min zalik. Artinya kita berlindung dengan Allah daripada siksa api neraka itu. Apa gunanya kitab yang bersusun di dalam lemari kalau isi dan kandungannya tidak ada dalam amalan harian? Nah, kada diamalkan orang walaupun kitab misalnya 10 lemari diisi ya Allah, cuman kelakuan hari-hari kayak orang kada ilmu. Kayak orang kada ilmu, kada mengamalkan. Nah, apa gunanya? Apa gunanya kita bersusah payah mengajar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan? Oleh karena itu ketika kita belajar hendaklah kita berniat kita nih bahwa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-hari. Mohon kepada Allah Taala mudah-mudahan kawa kita diberitahu oleh Tuhan taufik kawa mengamalkan ilmu nih. Jadi kewajiban mengamalkan ilmu itu merupakan tuntutan yang paling besar ke atas semua orang yang bertugas sebagai guru dan ke atas sekalian orang yang belajar ilmu, baik pengajar ataupun pelajar sama-sama punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu itu. Wallahu a'lam.